Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelompok dari Roy Suryo CS dan gerombolan pembenci Pak Jokowi sepertinya selalu dihantui oleh kegagalan. Setelah beberapa hari lalu, sidang KIP melalui hakimnya sudah memutuskan menolak seluruhnya gugatan dari Bon Jovi terhadap Polda Metro untuk membuka ijazah Pak Jokowi. Hari ini, sidang KIP juga melalui hakimnya menolak sepenuhnya gugatan dari Bonatua, Roy Suryo, siapa lagi? Kurnia, kuasa hukum Tifa terhadap Andri, yang dimana mereka kan mendesak Andri untuk membuka arsip ijazah Pak Jokowi, tapi gugatannya ditolak sepenuhnya, teman-teman. Waduh, ada apa ini gerombolan pembenci? Sepertinya langkah-langkah hukum yang mereka tempuh itu gagal semua. Apakah ini gambaran ketika mereka nanti bersidang sebagai tersangka juga akan kalah, teman-teman, dan masuk bui, ditahan 12 tahun, denda 12 miliar. Waduh. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana reuni 212 yang dilaksanakan kemarin sepertinya sepi peminat. Dari tahun ke tahun itu jumlahnya menurun, teman-teman. Tapi yang menarik, orasi dari Refli Harun yang dimana dia meneriakkan makzulkan Gibran. Waduh, bosan saya mendengarkan kalimat dan kata-kata itu ya kan. Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Tapi mereka nggak punya bukti gitu. Apa orang ini? Ada apa ini, teman-teman? Nah, terakhir kita juga akan melihat bagaimana gerombolan pembenci melalui isu bandara ilegal IMIP juga diskakmat oleh pendukung Pak Jokowi. Dan ini seru banget. Dan ya, kalian harus nonton videonya sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? 6. Amar putusan memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di Andri. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Sebenarnya kami sudah memprediksi majelis akan seperti ini dari awal. Pasti yang kami katakan, kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Iya. Cukup ya? Iya, baik. Jadi kami belum bisa terima. Baik, ya. Saudara termohon, ada yang mau sampaikan? Ya, ya, ya.
kami menerima. Baik, ya. Terima kasih. Tambahan yang mulia. Sudah. Saudara semua sudah cukup. Saudara ada tambahan? Singkat saja ya. Singkat saja terkait dengan apakah saudara menerima atau tidak putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Ya, terima kasih. Singkat ya. Majelis komisioner yang kami hormati, bahwa keputusan hari ini sebagaimana disampaikan oleh ketua advokasi kami adalah keputusan yang sudah kami duga ya. Tetapi kami harus sampaikan pada momentum ini bahwa ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Mengapa? Karena putusan ini sangat penting untuk menjadi presiden bagi sengketa informasi publik di masa depan. Kemudian tolak ukur keterbukaan dokumen publik dalam proses demokrasi dan ukuran akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Kami sebenarnya berharap banyak karena KIP ini dari sekian banyak pemantauan kami merupakan benteng terakhir daripada perjuangan ini. Baik. Dan tentu saja ini sangat mengecewakan. Baik, tapi tentu silakan. saja kami tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menerima dan mungkin akan melakukan upaya lainnya. Terima kasih. Majelis akan membacakan ketentuan yang sudah cukup ya. Artinya poinnya sudah bisa diterima. Intinya kan saudara sudah cukup. Saudara Sedikit boleh dong, sedikit. Paling setengah 30 detik aja. Boleh kan? poin aja ya. Baik. Oh iya. Ya. Poinnya hanya persoalannya nanti di akhirat aja nanti. Bagi siapapun. Wayangnya juga bawa aja Pak Roy, saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Sama-sama menantikan lah hasilnya gimana, karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy, saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Ini ngaco ini. Hoax kok dipercaya. Aduh, kualitas juru bicara kok masih percaya hoax. Nanti gantian. Salah. Putusan pengadilan segala itu hoax itu. Kayak gitu masih dipercaya. Aduh, Ini kan tadi kasihan. dituduh-tuduh Kasihan udah. juga, Gajah ini udah kasihan bener nih. Aduh. Nggak percaya hoax ini. Benar-benar jatuh ini. Ini jatuh Kalau ini. Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Nggak ada yang Dudi Purwakandi ini kan bendahara TKN Jokowi 2019, Pak Menhub. Maka kita melihat kepentingan beliau ini mengamankan kebijakan pemimpinnya terdahulu, pemimpinnya Jokowi. Saya melihatnya di situ aja, analisis saya. Masuk akal dong. Ya, ini Bang, begini Bang, tunggu dulu Bang, tunggu dulu Bang, klarifikasi dulu Bang. Ini sangat tendensius. Sangat tendensius. Gini, saja dulu Bang. Kenapa begini? Ini Pak Dudi, tim pemenangan Pak Jokowi 2019, betul ya? Betul. Saya tidak familiar dengan nama beliau. Ya. Bendahara. Jadi begini Bang. Ya, presiden siapapun, baik itu Presiden Jokowi, Prabowo, walaupun kita mundur ke Presiden SBY, mereka bisa membuat program sebaik mungkin untuk rakyat. Tetapi kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja dengan benar, melakukan hal-hal dengan benar sesuai undang-undang, tentunya itu belum tentu bisa juga jadi salah presiden. Makanya ada reshuffle. Paham ya Bang ya? Jadi apapun yang terjadi di negara ini, jangan berharap presiden itu paham 100%. Ya kalau begitu kita Karena harap Pak presiden Prabowo juga- segera meresapel Menteri Perhubungan saja. Ya kan begitu, Itu karena saja. memang kawasan Betul. Imit Morowali ini sudah menjadi polemik bagi bangsa ini. Betul. Kan itu persoalannya. Banyak masyarakat mengeluh, pejabat mengeluh tidak bisa mengakses kawasan ini. Terlalu eksklusif. Berarti kita sepakat ya, belum tentu salah presiden dong, berarti kan? Ya Sepakat belum ya? tentu. usah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri. Dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu di Dan level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK, dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Tapi gimana nih Mas, maksudnya bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu. Banyak yang ngeluh
Ya, susah loker gitu katanya Mas. akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum dengan adanya? Iya, kami kecewa, yang mana jelas kalian tiap hari mengikuti persidangan dan sudah tahu kan seperti apa persidangan itu. Memang begitu, seolah-olah tegar hakim-hakimnya berakhir seperti ini sudah terbiasa pada masa-masa akhir-akhir ini. Ya kan, kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh Andri. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh Andri ternyata tidak disimpan oleh Andri, dan rujukan di dalam proses-proses sebelumnya itu rujukan pada keputusan KPU yang sudah dibatalkan. Bagaimana rujukan-rujukan dalam proses itu merujuk ke suatu putusan sudah dibatalkan, tapi putusannya malah dengan menolak kami. Ya, biar masyarakat tahu, karena tiap hari, tiap sidang masyarakat mengikuti, ya kan? Tahu persis dan Anda juga tahu, ya kan? Selama ini Anda persidangan, bagaimana situasi persidangan dan sebagainya. Mereka ngakui tidak menguasai, KPU tidak menyerahkan, yang sampai sekarang katanya masih dikuasai oleh KPU. Itu jelas pelanggaran undang-undang. Makanya saya juga heran kenapa hakim bisa memutuskan seperti ini, ya kan? Pada masa-masa yang rezim yang sudah berubah. Sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi, ini kan Prabowo kan artinya. Nah, dalam penegakan hukum ini seharusnya ada reformasi, ya kan? Bukan reformasi itu bukan hanya pada kepolisian, seharusnya pada kejaksaan dan pengadilan-pengadilan atau lembaga-lembaga administrasi seperti ini. Seperti itu. Ya kami pasti dong, karena kami kecewa dan kami tidak bisa terima, kami sampai PT UN nanti. Saya katakan nanti kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu kan kami katakan tadi. Ya seperti itu. Juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun itu aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun, jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui ini itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah itu pengkhianatan. Wah ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus diusut. Nah karena itu Pak Prabowo harus usut ini. Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Karena untuk pesawat bisa masuk ke Morowali itu yang jauh dari perbatasan negara, itu kan instansi yang terlibat sedemikian banyaknya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, kemudian juga ada Airnav juga. Dan jangan lupa
TNI ini, TNI AU punya Kohanutnas, Komando Pertahanan Udara Nasional, yang setiap saat 24 jam sehari sepanjang tahun itu memantau traffic keluar masuk Indonesia, bahkan di dalam Indonesia. Begitu ada yang melanggar wilayah Indonesia, masuk tanpa ada izin, tanpa ada identitas yang jelas, itu langsung pesawat-pesawat tempur kita itu dimobilisasi. Kalau sampai ini bisa lewat, berarti Kohanutnas nggak berfungsi juga kan? Nggak berfungsi, atau mungkin memang ada orang lain, oknum-oknum begitu barangkali yang bermain di situ untuk memberikan jalur. Rasanya sulit. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang acara reuni 212 ini? Apakah masih relevan dilaksanakan setiap tahunnya? Ataukah acara ini tidak usah dilaksanakan aja deh, percuma gitu ya kan? Nggak ada impactnya sama sekali. Bahkan saya mendapatkan tadi dan mendengarkan sebuah video dari media sosial sebelah. Salah satu orator di acara reuni 212 itu mau kalau tanggal 2 Desember 212 itu dijadikan libur nasional. Waduh. Apalagi manusia ini ya kan, meminta libur nasional, apa relevansinya? Ini libur nasional karena apa ini 212 ini? Ini kan konyol teman-teman. Ditambah lagi acara 212 ini selalu saja bermuatan politis. Selalu saja ada selipan-selipan, ya mungkin selipan-selipan nakal gitu ya kan, yang memanfaatkan momentum untuk ya politik tertentu. Bisa kita dengarkan tadi bagaimana si Refli Harun berorasi ingin memakzulkan Mas Wapres Gibran. Kan konyol gitu. Di acara begitu dia teriak, wah, makzulkan Gibran. Waduh, apakah dia sedang memantik emosi-emosi atau gairah para pengikut 212 untuk demo nanti ketika sidang Roy Suryo sudah berjalan, teman-teman? Karena kan ya tujuan mereka ini kan mau meloloskan Roy Suryo CS dari jeratan hukum. Apalagi Refli Harun sudah menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo. Waduh, luar biasa. Tercium bau-bau yang amis gitu ya kan. Dan lagi, saya mendapatkan tadi sebuah tayangan ketika acara 212 mau mulai di sore harinya. Panitianya tuh sempat ngomong, ayo maju-maju, di belakang silakan maju, rapatkan barisan ke depan biar terlihat ramai. Biar terlihat ramai gitu ya kan. Aduh, luar biasa. Dan gimana tadi? Kekecewaan dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang dimana gugatannya ditolak, bagaimana dia seakan-akan tidak terima. Dan ya saya tadi mendengarkan sebuah celetukan yang sangat manja dari kuasa hukum Tifa yang mengatakan bahwa saya sudah memprediksi hal ini. Waduh, memprediksi. Apakah Anda sudah memprediksi sidang Roy Suryo nanti, sidang Tifa nanti, sidang Rismon nanti? Ayo prediksi dong. Apa prediksi Anda tentang sidang dari Roy Suryo CS nantinya? Apakah nanti Roy Suryo CS bakal benar-benar dipenjara 12 tahun? Apakah Roy Suryo CS bakal benar-benar didenda 12 miliar? Waduh, gimana ini? Coba prediksi dong. Gimana nasib klien-klien Anda nantinya? Dan tadi, Sunarko, tambah lagi siapa tadi teman-teman? Saya lupa lagi namanya. Siapa? Ferdinand Hutahean. Banyak kali omongnya soal Bandara IMIP. Padahal mereka nggak punya data sama sekali gitu. Mereka tidak punya pengetahuan apa-apa tentang bandara ini. Dan ya si Ferdinand apalagi tutup mata ketika ya yang teken kontraknya ini, yang tanda tangan ini kan SBY, di zamannya SBY. Coba dong Anda kritik SBY, kenapa menandatangani kerjasama dengan Cina untuk pembangunan IMIP? Kenapa gitu? Pertanyakan dong. Jangan cuma Pak Jokowi yang diserang mulu ya kan. Aduh, saya tuh heran dengan gerombolan ini teman-teman. Dikit-dikit kalau ada kasus Pak Jokowi yang salah. Dikit-dikit kalau ada apa-apa Pak Jokowi yang salah. Kok nggak berani gitu mengkritik Pak Prabowo? Dan tadi siapa sih? Saya juga mendapatkan sebuah tayangan dari siapa namanya? Sunarko itu, dia bilang, kok Menteri Pertahanan baru tahu sekarang? Nah, mungkin Anda bisa tanya kepada Pak Prabowo, karena Menteri Pertahanan sebelumnya itu Pak Prabowo. Nah, coba Anda tanya Pak Prabowo. Berani nggak Anda tanya Pak Prabowo? Aduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sudah terlalu banyak ngelawak gerombolan pembenci ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.